Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu kembali di sekolah Minggu. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mulai sekolah Minggu kita. Kita pujikan hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Hati-hati, gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan mulutmu. Kakimu. Hati-hati, gunakan kakimu. Hati-hati, gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan kakimu. Matamu. Hati-hati, gunakan matamu. Hati-hati, gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, gunakan matamu. Nah, adik-adik, di lagu hari ini kita diminta untuk kita hati-hati menggunakan semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Organ-organ tubuh kita, termasuk mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan semua yang ada dalam tubuh kita harus kita hati-hati menggunakan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau mempertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu, dan kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami selalu setia dan taat dan ikut dengan sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri. Adik-adik semua ada di rumah. Kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sungai itu sepertinya mengalir terus, tidak akan pernah berhenti. Nah, kita masih tetap berdiri, kita masih tetap pujikan sebuah lagu, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Dia mati bagi kita. Oke, kita pujikan lagu ini. Sahabatku, kau
sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Nah, pujian kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Kemanapun kita pergi, Dia tetap bersahabat dengan kita. Bahkan Dia mati untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan ada untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, bahwa ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu harus kita tanamkan dalam hati kita, dan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mempertemukan kami kembali di sekolah minggu, dan kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang telah mempersiapkan bagi kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam kelas sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya kakak mau menyapa dong. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak percaya, walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah, adik-adik pasti tetap semangat dan sehat selalu. Oke? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri. Tuhan Yesus berkati juga untuk orang tua dan kakak-kakak pendamping yang mendampingi mereka Bapa. Dan kami serahkan sekolah minggu ini
kebenaran firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, kita baca Alkitab terlebih dahulu ya. Ayo ambil Alkitabnya, kita baca dan kita buka di dalam Injil Lukas. Nah, adik-adik semua, masih ingat nggak Injil Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu adalah perjanjian mana yo? Dia di perjanjian baru. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 8. Kita mau membukanya dan membacanya. Kalau sudah menemukannya, kita membacanya bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 8. Perikop di atas adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa seorang penabur yang menaburkan benihnya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan atau melihat suatu video tentang seorang penabur. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah menonton videonya kan? Adik-adik sudah melihat.
Nah, tadi dalam video itu dan firman Tuhan yang kita baca, benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan mengatakan bahwa benih atau firman Tuhan, benih itu yang pertama tadi jatuh di mana? Di pinggir jalan, kemudian diinjak, kemudian dimakan oleh burung. Nah, ini gambarnya ya, dan video juga kita sudah lihat bersama-sama tadi. Nah, ada anak-anak Tuhan yang biasanya kalau firman Tuhan disampaikan, dia tidak mau mendengarkan. Dia lebih sibuk bermain, kemudian dia melakukan hal-hal yang lain sehingga sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Inilah dia ibaratnya benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan oleh burung. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di mana tadi? Benih yang jatuh di bebatuan. Nah, itu adalah benih yang kedua. Ini gambarnya, benih yang jatuh di bebatuan. Jadi, benih yang jatuh di bebatuan itu ibaratnya seperti ini. Ada anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ia segera melupakan firman Tuhan. Misalnya kalau guru-gurunya bicara atau lausa-lausanya kasih tahu harus rajin berdoa, dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi setelah itu dia melupakannya. Dia tidak mendengarkannya dengan baik. Dia tidak mendengarkan dengan baik firman Tuhan karena dalam pikirannya penuh hal-hal yang lain, seperti sibuk memikirkan permainannya, kemudian film-film kesukaannya, dan lain sebagainya. Ibaratnya orang yang seperti itu adalah seperti benih yang tumbuh di antara batu-batu. Kemudian pada akhirnya dia mati juga. Jadi benih tersebut pada akhirnya mati karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan lalu melupakannya. Kemudian benih yang ketiga jatuh di mana tadi? Benih ketiga adalah jatuh di semak belukar, semak berduri. Nah, dalam video tadi, semak belukar atau semak yang berduri semakin lama semakin membesar sehingga benihnya mati. Jadi, orang yang demikian adalah anak-anak Tuhan. Dia mendengarkan dengan baik, dia bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dia mengerti, tetapi ketika pulang sekolah minggu atau selesai sekolah minggu, dia tidak melakukan firman Tuhan. Kemudian dia tidak taat. Misalnya ya, ketika teman-temannya mengajak mencuri, dia tahu kalau itu dosa, dia tahu kalau itu tidak baik, tetapi dia mencuri, dia ikut melakukannya. Nah, itu dikatakan bahwa anak-anak Tuhan harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau tidak mendengarkan, akan menjadi seperti ini, benih yang tumbuh di antara semak berduri, dan pada akhirnya benih atau firman Tuhan tersebut mati. Yang terakhir adalah benih yang jatuh di mana? Nah, ini benih yang jatuh di tanah yang subur. Orang yang mendengarkan, anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kemudian melaksanakannya sehingga dia berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ini artinya anak sekolah minggu yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya. Dia tidak melupakannya, tapi menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin menjadi tanah yang atau menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, atau kita menjadi orang yang tumbuh di antara bebatuan, atau tumbuh di antara semak berduri, atau tumbuh dengan subur? Itu adik-adik semua bisa lakukan atau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu yang menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita simpan dalam hati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Kita akan membaca ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius. Kita buka kembali ya, Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 16. Kita akan bacanya secara bersama-sama, kemudian nanti kita akan hafalkannya.
Kita baca Injil Matius pasal 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita bacanya secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Setelah itu kita hafalkan. Injil Matius pasal 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Satu kali lagi. Injil Matius pasal 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita hafalkan bersama-sama ya. Ingat, Injil Matius pasal 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan dan ayat hafalan yang kita hafalkan dalam minggu ini. Nah, kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Biarlah kami dapat menjadi pelaku dan dapat menjadi orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka dapat menjadi tanah yang subur sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati setiap anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya dapat menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati mereka semua Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah adik-adik yang perjumpaan kita. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dalam cerita-cerita selanjutnya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita, saatnya kreativitas. Nah, adik-adik kan sudah dibagikan kertas ya, kertas untuk mewarnai. Jadi hari ini kreativitas kita sederhana, kita hanya butuh kertas yang sudah dibagi dan pensil mewarnai atau krayon ya. Saya jelaskan dulu apa yang kita warnai hari ini. Kalau masih ingat tadi ceritanya ada penabur yang menaburkan benih ya, benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan oleh burung. Lalu ada benih yang jatuh di tanah bebatuan ya, dia hidup sebentar, lalu karena panas matahari dan akarnya tidak bisa tumbuh karena batu-batu, dia mati. Seperti firman Tuhan yang tumbuh sebentar, semangat sebentar, lalu tidak dilakukan lagi. Kalau yang pertama itu benihnya tidak pernah tumbuh karena tidak pernah didengarkan dengan baik ya. Lalu benih selanjutnya jatuh di daerah semak berduri atau semak belukar ya. Benihnya tumbuh namun terhimpit oleh semak belukar, semak berduri sehingga akhirnya mati juga. Lalu benih yang terakhir berada di tanah yang subur sehingga tumbuh dengan lebat. Kalau ini contohnya adalah tanaman anggur ya. Oke, jadi bagaimana kita mewarnainya? Kita mewarnainya kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau matahari, kreativitas adik-adik lah mau gambar matahari seperti apa ya, mewarnai matahari seperti apa, warna tangan, warna benih, warna burung, terserah ya. Kalau warna tunas, ini tentu daunnya hijau, batangnya coklat seperti itu ya. Nah, tumbuhan anggur kira-kira seperti ini. Nah, ada yang beda nih. Kalau adik-adik perhatikan, ini gambar hatinya, warna hatinya kok seperti ini ya Lause ya. Nah, seperti yang kita dengar tadi firman Tuhan bahwa hatinya yang pertama itu tidak menerima firman Tuhan dengan baik sehingga mati. Firman Tuhan mati di dalam hatinya. Yang kedua itu yang di tanah bebatuan dan di semak berduri, firman Tuhan itu sempat tumbuh, namun akhirnya juga mati. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan yang ada di hati yang baik, di tanah yang baik? Dia tumbuh dengan subur dan dengan baik. Ya, jadi makanya hatinya, warna hatinya itu berbeda. Ya, demikian kreativitas kali ini. Semoga adik-adik menikmatinya, mewarnai. Selamat hari Minggu. Shalom.